satu hari sebelumnya atau 15 jam sebelumnya diputuskanlah bahwa halaman pertama adalah curhat. Kan ini menandakan ada psikologi yang terganggu di istana tuh. Hal yang sebetulnya nggak layak. Ini pidato kenegaraan. Presiden mesti bicara tentang visi itu, bukan tentang pribadi dia. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Kan dokumen negara tuh. Ya. Jadi saya bayangkan dalam sebulan ini atau paling nggak 2 minggu sebelumnya udah apa yang mesti di stressing itu ekonomi. Oh bukan Pak itu soal Papua. Oh bukan Pak itu soal ketegangan di Asia Pasifik. Oh bukan Pak. Akhirnya satu hari sebelumnya atau 15 jam sebelumnya diputuskanlah bahwa halaman pertama adalah curhat. Kan ini menandakan ada psikologi yang terganggu di istana tuh. Hal yang sebetulnya nggak layak. Ini pidato kenegaraan. Presiden mesti bicara tentang visi itu, bukan tentang pribadi dia yang tersinggung. Kan kalau ada psikolog di situ akan baca bahasa tubuh Pak Jokowi, penggunaan stressing dan penempatan ide itu di awal itu menunjukkan bahwa dia ingin menunjukkan kegelisahan dia atau paling nggak ada goresan di dalam hatinya tuh. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita mau tahu siapa tim yang membuat naskah itu sehingga Pak Jokowi mesti mengucapkan itu di awal tuh. Kalau dia ucapkan tanpa teks ya mungkin aja itu semakin bercanda. Tapi ini kan memang disiapkan. Jadi Pak Jokowi disiapkan untuk baper, disiapkan untuk mengirim sinyal bahwa ini ada masalah loh. Walaupun Pak Jokowi bilang bahwa soal kata-kata tolol itu yang saya ucapkan, itu soal kecil. Justru jadi soal besar karena Pak Jokowi ucapkan di forum tata negara, di forum pidato kenegaraan tuh. Dan orang akan analisis apa sebetulnya, apa ada desain untuk melakukan sesuatu supaya apa yang dimaksud Pak Jokowi, apa namanya, budi pekerti udah hilang segala macam. Itu juga kan konstatasi yang salah tuh. Budi pekerti itu adalah urusan manusia pribadi, bukan urusan negara, kan itu intinya kan. Kita tetap sopan santun, nggak ada sopan santun yang hilang di bangsa ini. Budi pekerti juga jalan. Yang berbahaya adalah menyatakan bangsa ini kehilangan budi pekerti hanya karena orang memberi kritik pada presiden. Itu juga kacau tuh logikanya. Jadi mungkin saya salahkan pada tim yang menyusun itu, yang tidak mampu untuk mengantisipasi the hermeneutic of politics, dan Pak Jokowi yang mungkin juga memberi sinyal supaya itu dibicarakan dan bahkan ditaruh di front page. Yang kita sebut budi pekerti adalah kemampuan kita untuk mengevaluasi diri dan mengapresiasi orang lain. Kan itu namanya budi pekerti. Ya. Nah kita kalau di Pak Jokowi kesankan dia harus sopan santun. Oh semua koruptor itu wajahnya sopan dan santun. Dan perilaku publiknya juga sopan. Tetapi kan budi pekertinya hancur. Karena dia berupaya untuk merampok uang rakyat. Jadi itu intinya tuh. Jadi nanti para antropolog atau psikolog mulai menganalisis apa sebetulnya yang ada di benak Pak Jokowi, sehingga dalam forum yang sangat visioner sebetulnya dia justru curhat tentang problem dia sendiri gitu kan. Ini kan problem Pak Jokowi kan, yang sebetulnya suruh aja juru bicaranya ngomong ya udah selesai itu. Jadi itu terbawa pada kedudukan privat Pak Jokowi. Itu yang saya terangkan bahwa seorang kepala negara dalam kedudukan publik yang mestinya dia nggak punya emosi itu. Karena begitu dia punya emosi, aparatnya akan bekerja tuh. Apa nih pesannya? Mau diapain tuh mereka yang masih mengkritik-kritik? Kan ini pesan, ini kan sinyal yang mendua dari Pak Jokowi itu. Nah itu yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi ternyata belum bisa membedakan antara pribadi dia sebagai manusia dan kedudukan publik dia sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, sehingga kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang berdaulat itu harus mampu untuk memberi kritik gitu, atau bahkan memberi hinaan. Tapi jangan yang dikritik dan dihina itu menganggap itu nggak boleh. Lo Anda itu dipilih, bukan Andanya yang jadi sasaran, tetapi kedudukan Anda sebagai pejabat publik. Ini sekali memang ini agak sublim karena banyak orang merasa mana bisa dibedain, bisa dibedain. Bagaimanapun di dalam demokrasi itu kedudukan publik itu terbuka untuk dapat serangan publik. Jadi jangan halangi hanya dengan istilah ini orang timur. Di timur juga berlaku begitu tuh. Banyak raja-raja di timur itu yang justru terlelap, hilang marwah dia karena merasa terganggu kedudukan privat dia kan. Jadi ini memang problem dan harusnya Pak Jokowi menerangkan bahwa memang saya melihat bahwa masih ada problem kontroversi kalau orang kasih kritik dilapor-laporin, tapi kita masih bertumbuh dalam demokrasi. Itu mestinya pikiran yang diucapkan Pak Jokowi. Kalau saya buat kalimat itu saya akan bilang begitu supaya orang tahu bahwa
Pak Jokowi ngerti ada masalah, tetapi dia tahu bahwa proses ini terkait dengan kegagalan pelembagaan demokrasi. Kan mesti begitu visi kepala negara. Ya. Seolah-olah kesopan santunan itu jadi tempat untuk menyembunyikan maksud-maksud jahat. Kan begitu kan? Ya. Jadi penjahat, kita lihat di dalam tradisi mafioso itu mafia itu orang yang sangat sopan, tuh pelan bahkan, tapi perencanaan kejahatannya jalan terus. Jadi itulah sifat manusia yang mendua itu mestinya bisa ditangkap oleh Pak Jokowi, bahwa manusia bisa berbohong dengan sopan santun, wajahnya memelas, tapi otaknya adalah merampok uang rakyat tuh. Para koruptor itu masuk di dalam kategori itu, Pak. Begitu kata tolol, pelangap-pelangap muncul, maka seluruh ide di belakang itu nggak akan dipersoalkan orang lagi. Orang nggak peduli. Orang langsung menganalisis kenapa ya kalimat pertama kok udah marah tuh, atau udah tersinggung. Kan itu dalam psikologi namanya psikologi prima facie itu. Jadi face pertama itu yang terbaca dalam mimik orang, dalam kalimat orang, itu menentukan seluruhnya. Jadi seolah-olah nggak penting lagi yang lain tuh. Yang penting adalah saya jangan disinggung lagi karena kalian etikanya buruk. Itu juga itu nggak. Kita nggak perlu salahkan Pak Jokowi. Artinya ada tim yang nggak ngerti efektivitas dari kalimat pertama atau halaman pertama dari pidato seorang kepala negara tuh. Nah itu kesalahan para penulis pidato. Mereka nggak bayangin bahwa yang akan jadi headline justru yang sifatnya olo-olo ini, yang sifatnya bercanda tuh. Jadi itu intinya kan, sehingga substansi bernegara yang harusnya dipidatokan Pak Jokowi itu hilang maknanya. Jadi sekali lagi ini pelajaran bahwa naskah itu memang mesti dibaca oleh satu sistem yang ada filternya. Mungkin si A baca dulu, si B baca dulu, si C baca dulu. Atau mungkin Pak Jokowi yang pilih, ini yang didahulukan ya, kita nggak tahu kan. Nanti para ahli komunikasi politik yang bisa neliti itu. Kenapa soal pribadi itu diucapkan di depan itu? Soal rasa tersinggung atau kritik bahwa bangsa ini udah nggak punya lagi sopan santun. Loh, bangsa ini sangat sopan di dalam urusan privat, nggak sopan di dalam urusan publik. Dan memang kesopan santunan di urusan publik itu namanya kejahatan juga tuh. Kemunafikan lah, orang-orang munafik itu sopan santun di depan publik. Padahal sebetulnya di bawah sopan santun itu ada perencanaan kejahatan, korupsi lah, money laundering lah, tukar tambah jabatan. Jadi kita mau tegur sebetulnya Pak Jokowi bahwa di akhir periode ini pidato terakhir justru orang akan ingat bahwa Pak Jokowi curcol, itu artinya. Ini psikologinya yang double, nggak apa-apa saya tahu, tapi buat saya nggak apa-apa. Ya kok nggak apa-apa ngapain ucapin kan? Berarti itu sesuatu yang apa-apa. Jadi kita rumuskan aja bahwa soal-soal semacam ini itu memang ada ketergangguan, tapi kematangan seorang seorang pemimpin negara itu harusnya memungkinkan dia untuk menapis tuh mana yang sebetulnya bisa diucapkan sebagai visi dalam membentuk cara berpikir bangsa, mana yang mesti ditinggalkan aja sebagai ya udah problem. Dan justru pada waktu kasus ini dimulai, Pak Jokowi udah benar, ini soal kecil, ngapain saya tanggapin tuh? Ternyata ditanggapin juga. Berarti soal besar. Jadi bermalam-malam Pak Jokowi nggak bisa tidur mikirin soal itu kan. Kan begitu cara analisis psikologinya. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.